Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang kuat, ya Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan kau perisaiku. Yang percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan. Tuhan kau perisaiku. Shalom sidang jemaat semua. Kepada semua sidang jemaat yang beribadah secara online di page SIB Pekaranau. Ini adalah ibadah online minggu yang ke-13 dalam masa PKPP ini. Info sidang, buat masa ini gereja kita belum lagi membuka ruangan gereja untuk membuat ibadah secara bersama ataupun seperti kebiasaan selalunya. Karena pertama, kita belum lagi mendapat info dari pusat mengenai kebenaran ini. Kedua, sekiranya dibenarkan, ada lagi perkara-perkara yang harus disiapkan dan disediakan. Info kedua, mengenai persembahan, perpuluhan, dan sumbangan jemaat. Ini bolehlah Anda hantarkan kepada Karani Sidang pada masa pejabat. Untuk info, setiap hari Senin adalah cuti khas kepada pastor dan pekerja-pekerja sokongan gereja. Info ketiga, ibadah PKK. Pada 20 hari bulan 6 2020 jam 2 petang, PKK ataupun ibadah online ini akan diadakan. Ini adalah ibadah yang kedua karena minggu lalu sudah diadakan. Ini juga boleh Anda ikuti di page SIB Pekaranau. Anda boleh klik dan ikut ibadah ini bersama-sama tepat pada jam 2 petang. Sekian info sidang jemaat semua. Mari kita membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana
Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat semua, mari kita berdoa bersama-sama sebelum ibadah seterusnya dilanjutkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sangat memuji kepada Engkau karena pada minggu yang ke-13 ini kami dapat beribadah bersama-sama secara online ini. Kami bersyukur juga Tuhan karena kesempatan ini, walaupun kami tidak dapat beribadah secara berjemaat, tapi kami dapat beribadah kepada Engkau secara berkeluarga. Kami bersyukur kepada Engkau dan kami menyerahkan setiap apa yang dilakukan pada hari ini, dari puji-pujian, pembacaan dan firman-Mu, biarlah semuanya disampaikan dengan keadaan yang baik dalam pimpinan dan penyertaan daripada Engkau. Ini doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Pada pagi ini kita mengambil pembacaan di dalam perjanjian lama yang terdapat di dalam 1 Samuel 20 ayat 14 hingga 17. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Sekian pembacaan. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat pagi hari ini. Kita bersyukur atas pemberian Tuhan buat kita semua. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan, pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ayat yang ke-12, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Ayat yang terakhir, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terkadang kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar dari setiap masalah. Percayalah bahwa mujizat itu nyata di dalam Tuhan. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada
sumber kuat kita. Dialah kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Allah sumber kuatku. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan melalui pemberian kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi pada pagi ini, kami ingin memberikan apa yang ada kami sudah asingkan daripada hasilan kami pada minggu ini. Berkati semua keluarga, tangan-tangan yang memberi, baik di dalam persepuluhan atau apapun sukacita yang kami berikan kepada Engkau pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberkati, melimpahkan setiap rezeki yang kami cari dalam dunia ini. Dan apa yang kami berikan pada pagi ini, biarlah itu memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dan membesarkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami memberi dengan penuh sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami. Amin. Kau senang kinarahingan kumadapi. Au min simban mantat dulu gisambayna. Ang gisam segi gisam. Simba, mantat dulu
Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau ada bagi kami. Menyembahmu di
Shalom dan selamat pagi teman-teman yang saya kasihi. Terima kasih karena kalian tetap setia dalam ibadah online pada kali ini. PKP telah beralih dari PKP kepada PKPB atau PKPD dan sekarang beralih kepada PKPP sehingga pada 31 Agustus. Secara perlahan-lahan kita mulai melalui tahap-tahap pencegahan penularan wabak COVID-19 dan sekarang ini kita bersyukur karena keadaan semakin pulih. Demikian juga dalam sepanjang waktu-waktu yang telah berlalu itu kita telah mengalami berkat-berkat dari pemeliharaan Allah. Pada kali ini dalam kesempatan ibadah secara online ini saya percaya bahwa kalian juga menikmati kebersamaan dengan keluarga, juga di dalam kelompok di mana saja Anda berada saat ini. Jadi teman-teman, dalam kesempatan ini subtema yang saya pilih untuk kita sama-sama nikmati adalah pergunakanlah waktu yang ada. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa yang baik, kami ucap syukur karena Engkau telah memberkati kami dalam hari-hari yang telah berlalu. Ada banyak berkat yang telah kami alami, berkat dari pemeliharaan Allah yang sempurna untuk kami. Sampailah pada saat ini kami terus disegarkan oleh Tuhan, khusus dalam ibadah online. Kami percaya bahwa Engkau juga telah mempersiapkan berkat-berkat yang baru untuk menyegarkan jiwa kami dalam kami menempuh kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebelum kami meneruskan, kami mahu supaya Engkau memberkati dan mempersiapkan kami semua, biar Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati setiap kami, sehingga kami mengerti dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, dalam kesempatan pada kali ini saya ingin berbicara tentang waktu yang ada pada kita yang seharusnya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam sepanjang PKPB ataupun PKP, kita telah menjalani kehidupan ini dengan suasana yang barangkali mendatangkan pelbagai reaksi atau respon dari kita masing-masing sesuai dengan konteks kehidupan kita. Namun demikian, saya percaya bahwa yang pasti Tuhan terus-menerus meneguhkan kita sehingga kita mampu untuk melepasi tahap demi tahap di dalam sepanjang usaha kerajaan dan juga usaha kita untuk menangani penularan wabak COVID-19 ini. Nah, dalam ibadah pada kali ini kita telah dilayani oleh tim Ibu Robika dan juga teman-temannya. Kita berterima kasih kepada mereka. Demikian juga dengan kru tim online ICB Pekan Ranau. Terima kasih banyak-banyak atas usaha kalian. Melalui usaha sebegini kita dapat terus menikmati berkat-berkat dari Tuhan secara bersama. Dan saya percaya bahwa Anda yang ada di luar sana juga akan terus-menerus diberkati oleh Tuhan di dalam segala bentuk pelayanan yang diusahakan oleh tim ini. Baik, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Sebelum itu kita baca dahulu Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17. Ada beberapa ayat yang saya akan bacakan sebagai dasar bagi kita untuk mengikuti firman Tuhan pada pagi ini. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pembacaan yang kedua di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita melihat pembacaan yang ketiga di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berikut pembacaan terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dari teks pembacaan kita sebentar tadi ada beberapa teks kita diperingatkan tentang waktu, tentang penggunaan waktu yang tepat. Sebab itu dalam kesempatan pada kali ini saya memilih tema pergunakanlah waktu yang ada sesuai dengan keadaan kita saat ini. Kita sedang berada di tahap pemulihan dan ada sedikit kelonggaran ataupun kelegaan yang kita alami karena dalam beberapa bulan yang lalu, dalam 3 bulan yang lalu itu kita mengalami suatu kekangan pergerakan atau kawalan pergerakan yang agak ketat sehingga kita tidak bebas kemana-mana. Nah, dari teks pembacaan yang kita baca tadi, terutama di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17, kita mendapati bahwa firman Tuhan memberi peringatan supaya kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Firman Tuhan juga memberitahu bahwa waktu yang sedang kita lalui saat ini adalah jahat. Oleh itu firman Tuhan juga memperingatkan supaya kita tidak menjadi seperti orang bebal, tetapi menjadi seperti orang arif ataupun orang yang bijaksana. Firman Tuhan juga memberitahu kita bahwa walaupun hari atau waktu yang kita lalui adalah jahat, tetapi kita perlu peka dengan kesempatan yang ada atau waktu kairos. Kita harus bersiap untuk menangkapnya. Kesempatan yang ada ini diawali dengan panggilan Tuhan kepada kita. Dalam bahasa Latin ada satu istilah yang disebut vocation. Vocation berarti memanggil. Ini dalam bahasa Latin ya. Dan istilah ini digunakan oleh Martin Luther untuk merujuk kepada panggilan bagi setiap orang, termasuk saya dan teman-teman. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas sehari-hari sebagai sebahagian daripada panggilannya. Menurut Martin Luther, setiap jenis pekerjaan adalah vocation atau panggilan bagi setiap orang percaya. Di dalam vocation ataupun panggilan Tuhan ini ada 2 pengertian, yaitu spiritual dan juga external. Ini juga dikenal sebagai general calling ataupun particular calling. Nah, spiritual ataupun general calling adalah merujuk kepada panggilan ilahi buat kita untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dengan iman kepada Kristus, kita diselamatkan, dan ini dijelaskan melalui doktrin justification by faith ataupun pembenaran oleh iman. Kita beriman kepada Yesus Kristus dan kita diselamatkan. Manakala external ataupun particular calling, ini adalah merujuk kepada aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya menjadi suami, istri, anak, pekerja, dan sebagainya. Itu merupakan panggilan Tuhan yang bersifat partikular. Ini termasuk juga pelajar-pelajar ya. Demikian juga bagi kita yang berada di rumah sehari-hari. Sementara PKP ini panggilan kita adalah berada di rumah. Dan itu merupakan
suatu panggilan yang Tuhan berikan kepada kita melalui government, dan kita mau tidak mau harus patuhi dan kita lakukan itu dengan sebaik mungkin. Oleh itu, kesempatan yang ada pada kita itu adalah vocation ataupun suatu panggilan buat kita semua. Bukan melakukan apa yang kita pikir baik untuk kita persembahkan kepada Allah, tetapi melakukan apa yang Allah mau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai persembahan kepada Allah. Berarti bukan yang baik menurut kita, tetapi apa yang diinginkan ataupun apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Kita hidup di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan telah pertanggungjawabkan kepada kita. Dalam rangka memenuhi panggilan kita ini, mungkin dalam waktu-waktu PKP, PKPB atau PKPD, juga dalam waktu PKPP ini, walaupun terdapat sedikit kelonggaran, kita terpaksa melakukan beberapa hal yang kita lakukan secara berulang-ulang. Barangkali kita bangun, lalu kemudian bergerak di dalam ruangan yang sama, melakukan sedikit kerja, kemudian makan, tidur, dan sebagainya. Sebab itu barangkali ada di antara kita yang bergumul dengan berat badan karena diberkati dalam sepanjang waktu kawalan pergerakan ini, sehingga berat badan juga meningkat. Percayalah, itu bukan panggilan, tetapi itu adalah karena kita mengalami berkat-berkat sehingga perut kita juga barangkali diberkati dan berkumpullah lemak di perut kita. Saya harap kita berusahalah untuk mengawal pemakanan kita ya. Ini juga adalah panggilan kita. Activity seperti work at home, study at home, atau stay at home pada mulanya mungkin menyeronokkan, tetapi apabila ini dilakukan berulang-ulang, akhirnya segala rutin ini akan bertukar menjadi sesuatu yang membosankan. Karena bila kita melakukan suatu pekerjaan secara berulang-ulang, ini akan menjadi sesuatu yang meaningless ataupun sesuatu yang semakin tidak berarti karena kita melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Mengapa kita merasa demikian? Nah, ini karena nature kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kita ini dicipta bukan saja sebagai makhluk pribadi ataupun individu, tetapi kita juga dicipta sebagai makhluk sosial. Kita bukan saja dicipta untuk diri sendiri, tetapi juga dicipta untuk berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain. Dalam rangka memenuhi panggilan kita, walaupun kita terikat dengan peraturan daripada kerajaan, tetapi hati kita sentiasa memberontak. Kita rasa jenuh, kita rasa bosan. Dan sebab itulah kalau kita perhatikan berlakunya peningkatan case bunuh diri, stres dan kemurungan dalam sepanjang pelaksanaan PKPB ini. Adakah kita orang percaya tidak mengalami hal-hal seperti ini? Pasti kita juga mengalaminya karena kita ini adalah manusia ataupun makhluk ciptaan Tuhan yang juga dicipta dengan emosi dan keinginan untuk bersosial. Oleh sebab itu, marilah kita menghadapi waktu-waktu ini dengan bijaksana. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui dan mengerti apa sebenarnya panggilan kita dalam waktu-waktu seperti ini. Prinsip panggilan ataupun vocation yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus
dan berpartisipasi ataupun turut serta di dalam karya kreatif dan penebusan ilahi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dipanggil bukan saja untuk diselamatkan, tetapi juga turut serta di dalam segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini, termasuklah memberitakan Injil dan juga menata layan ataupun mengurus alam ini. Prinsip panggilan yang kedua adalah setiap kita dipanggil untuk bekerja sesuai dengan kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ada di antara kita yang dipanggil untuk bekerja di sektor kerajaan, ada juga yang bekerja di sektor swasta, tetapi ada juga yang bekerja sendiri. Dan setiap bidang ini adalah suatu tanggung jawab ataupun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai suatu vocation ataupun suatu panggilan untuk kita. Prinsip panggilan yang ketiga adalah kita dipanggil secara utuh ataupun secara holistik oleh Tuhan, dan kita bukan sekadar melakukan pekerjaan semata-mata. Artinya panggilan ini sebenarnya bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan ini merupakan panggilan kepada kita sepenuhnya untuk masuk di dalam karya penyelamatan, masuk di dalam karya keselamatan, juga masuk sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai instrumen Tuhan di muka bumi ini, menjadi alat oleh Tuhan untuk Tuhan, untuk berkarya, meneruskan karya, dan juga untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada dunia. Untuk memahami sepenuhnya panggilan Tuhan kepada kita ini memerlukan proses yang agak panjang dan memerlukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Percayalah, semakin matang kehidupan kita secara rohani, maka kita akan semakin memahami panggilan Tuhan kepada kita. Maka dengan itu, keseluruhan hidup kita merupakan panggilan oleh Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Termasuk juga pada saat kita berada di dalam suasana wabah COVID-19 ini, kita berada di tengah-tengah kecelaruan dunia, berada di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi di dunia saat ini. Itu bukan secara kebetulan, tetapi karena Tuhan memang mahu supaya kita berada di tengah-tengah dunia ini, supaya nyata kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana mereka yang tidak mengenal Tuhan menanggapi keadaan dunia saat ini, dan bagaimana orang-orang percaya menanggapi keadaan yang sedang terjadi ini. Pastilah ada perbedaan yang nyata di antara mereka yang tidak mengenal Tuhan dan juga kita yang mengenal Tuhan. Dan mari kita tunjukkan ini melalui panggilan, melalui pelaksanaan panggilan yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan sekadar mencuci hati dengan pembacaan Alkitab, mendengar khotbah melalui streaming live seperti ini, atau menyanyikan lagu-lagu rohani saja. Perkara terpenting adalah kesungguhan untuk benar-benar serius dalam mempelajari firman Tuhan, menggumuli dan juga mentaatinya. Dalam melakukan segala tugas atau menjalani kehidupan di rumah, biarlah kita lakukan itu untuk Tuhan dan demi kemuliaan Allah sendiri. Sebagaimana firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dan 1 Korintus pasal 10 ayat 31 yang kita baca sebentar tadi. Segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu untuk Tuhan dan untuk kemuliaannya. Kalau kita benar-benar menghayati ini, baik kita berada di rumah ataupun di mana saja, pasti kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Teman-teman, marilah kita memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami sudah berada di fasa PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan.
Dan Tuhan, sebagaimana Engkau telah memimpin kami untuk mengharungi PKP dan juga PKPB sebelum ini, demikian Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk mengharungi PKP ini ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk terus menjadi terang dan garam sebagaimana yang Tuhan kehendaki buat kami. Izinkanlah kami untuk menjadi bijaksana sehingga kami mampu untuk menggunakan dan memanfaatkan waktu yang ada. Kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami menjadi teladan untuk dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mendengar seru doa kami, dan kami percaya Engkau akan terus menyertai dan memberkati kami dalam waktu-waktu yang mendatang, waktu-waktu yang tersisa ini. Terima kasih Bapa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Hai, terima kasih karena setia mengikuti kebaktian online SIB Pekan Renau. Saya percaya kamu diberkati, saya juga diberkati. Tidak lupa juga kepada frontline kita yang bertumpus rumus dalam kawalan COVID-19 ini. Jangan lupa bersama-sama mengikuti ibadah online pada minggu depan pada jam 9 pagi di Facebook page SIB Pekan Renau. Terima kasih. Bye.